Suatu hari kisah Gotami mendatangi Buddha sambil menangis. "Oh yang mulia, satu-satunya anak laki-lakiku sudah meninggal. Saya mendatangi semua orang dan bertanya, adakah obat yang dapat menghidupkan anakku kembali? Mereka semua menggelengkan kepalanya dan menjawab, sayangnya tidak ada. Kemudian, seseorang yang bijaksana menyarankan kepadanya agar ia mencari Sang Buddha. Coba pergilah menghadap Yang Mulia. Beliau mungkin dapat membantu." Singkat kisah Gotami pun pergi menemui Sang Buddha. Lantas ia berkata, "Dapatkah engkau Yang Mulia memberi saya obat yang dapat menghidupkan kembali anak laki-lakiku satu-satunya itu?" Buddha memandangnya dengan penuh kasih dan menjawab, "Kamu melakukan hal yang benar, kisah Gotami, dengan datang ke sini untuk meminta obat. Pergilah dan bawakan aku segenggam biji lada dari setiap rumah di mana belum pernah ada yang meninggal, baik orang tua, anak, keluarga, atau pembantu." Dengan rasa gembira, kisah Gotami pergi mencari sebanyak mungkin biji lada yang dapat ditemukannya. Ia pergi dari rumah ke rumah seharian. Ia mencari-cari dengan penuh kegelisahan, dan setiap kali ia mendapat jawaban, "Wah, di rumah ini sudah terjadi banyak kematian." Karena kelelahan, akhirnya kisah Gotami menyerah dan berkata, "Anakku terkasih, aku pikir hanya kamu saja yang dibawa pergi oleh yang disebut orang sebagai kematian. Namun sekarang aku tahu bahwa kamu bukan satu-satunya. Karena ini adalah hukum alam yang terjadi untuk semua umat manusia." Hikmah cerita yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwa kematian mendatangi setiap makhluk hidup di dunia ini. Tidak ada yang pernah bisa luput dari suratan takdir yang sudah digariskan. Seperti disampaikan oleh Sang Buddha sendiri, kehidupan tidak pasti, namun kematian itu pasti. Jadi, sungguh sia-sia jika kita menghindari dan menolak kematian. Salah seorang sahabat Sang Buddha bernama Yang Arya Arahat Anuruddha tidak menangis ketika Sang Buddha wafat. Namun sahabat yang lain bernama Yang Arya Ananda, yang pada saat itu baru mencapai tingkat kesucian Sotapanna atau tahap masih belajar, telah menunjukkan kesedihannya. Biku Ananda yang bersedih tersebut masih harus diingatkan mengenai pandangan Sang Buddha terhadap kematian melalui kata-kata sebagai berikut. "Ananda, bukanlah Sang Buddha pernah mengatakan pada kita bahwa segala sesuatu yang dilahirkan, yang muncul, yang terbentuk akan lenyap kembali? Ini merupakan sifat dari semua bentuk yang bersyarat, yakni muncul dan akan lenyap kembali. Dengan menyadari bahwa semua itu akan lenyap kembali, maka muncullah kedamaian dan kemuliaan." Klik like and subscribe jika suka dengan channel ini. Terima kasih.